Oke. Selanjutnya ada analisis gramatikal dari kalimat to significant challenge arise in studying the phenomenon. The first is representation in the first place. Social media environment, posts and interaction often present fragment views, making it difficult to accurately represent cultural identity. Di sini kalimat utamanya ada di kata two significant challenge arise in studying the phenomenon. Subjeknya two significant challenge. Predikat ada di kata arise. Keterangan in studying the phenomenon menjelaskan konteks di mana tentang tantangan tersebut muncul. Terus ada kalimat penjelas ada di kata the first is representations. Subjeknya ada di the first. Predikatnya is, keterangannya ada di representation menjelaskan apa yang dimaksud dengan tantangan pertama. Kalimat tambahan ada di kata in the fast pace social media environment. Pause and interaction often present a fragment view, making it difficult to accurately represent cultural identity. Frasa profesional and the Facebook social media environment menjelaskan konteks. Subjeknya ada di post and interaction. Predikat often present. Objeknya fragmented views. Keterangannya ada di kata making is difficult is accurately representation cultural identity. Menjelaskan akibat dari presentasi pendatangan yang terfragmentasi. Oke, boleh next slide. Analisis konteks situasi, konteks kalimat ini muncul dalam diskusi tentang tantangan dalam mempelajari identitas budaya di media sosial. Situasi penulis menyoroti dua tantangan utama dengan fokus pada masalah representasi yang muncul akibat interaksi yang cepat dan beragam di media sosial. Tujuannya untuk menekankan kesulitan dalam menggambarkan identitas budaya secara akurat dalam lingkungan media sosial yang dinamis. Analisis konteks budayanya, budaya digital, kalimat ini mencerminkan bagaimana media sosial sebagai platform komunikasi modern dapat menyajikan pandangan terhadap terfragmentasi tentang uh, budaya itu sendiri. Representasi budaya ada pengakuan bahwa representasi identitas budaya di media sosial sering kali tidak utuh, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau stereotip. Dan yang terakhir dinamika sosial dalam konteks budaya yang lebih luas. Tantangan ini menunjukkan bagaimana identitas budaya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi secara langsung oleh orang-orang yang berinteraksi dan berbagi informasi di platform digital. Selanjutnya, next slide. Di sini ada kalimat asli dan kalimat terjemahannya. Kalimat terjemahan dari kalimat di atas adalah tujuan dua tantangan signifikan muncul dalam mempelajari fenomena ini. Yang pertama adalah representasi dalam lingkungan media sosial yang bergerak cepat. Unggahan dan interaksi seringkali menyajikan pandangan yang terfragmentasi sehingga sulit untuk secara akurat mempresentasikan identitas budaya. Next slide. Oke, selanjutnya ada analisis metode yang akan disampaikan oleh Alvan. All right, thank you, moderator. So for the next is method. This research employs a descriptive analysis method within a qualitative framework to explore how cultural identity is represented through English language practices on social media, Beasley and Galmarini, 2024. The research aims to describe phenomena related to language and identity as observed in various contexts. Primary data was collected through interviews and observations involving key informants
such as school principals, religious studies teachers, and students, providing insights into the dynamics of cultural identity representation in education. Secondary data was sourced from Islamic religious education textbooks, scientific articles, and relevant documentation to complement and support the primary findings to ensure the sample's relevance. Pur- Purposive sampling was used to select participants who directly engage with religious education and social media. This method allows for a focused analysis of those whose experiences are most pertinent to the research questions. The rationale for the sample size is based on the need to gather in-depth perspectives while ensuring manageable data for detailed qualitative analysis. Data analysis involved several stages. First, the data from interviews, observations, and documentation with, simplified to make interpretation easier. The data was then organized and presented in a paragraph form, ensuring clarity and coherence. Baik, masuk ke pembahasannya. Kata-kata atau kalimat yang termasuk leksikal yang pertama adalah descriptive analysis method. Proses ini merujuk pada metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau suatu fenomena. Dan ini juga kata deskriptif dan analisis adalah istilah teknis yang sering digunakan dalam penelitian. Sehingga keduanya termasuk dalam leksikon akademis. Yang selanjutnya yaitu qualitative framework. Istilah ini merujuk pada pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman. Lanjut ke English Language Practices. Frasa ini juga merujuk pada cara penggunaan bahasa Inggris dalam konteks tertentu. Kata English language dan practices adalah istilah yang relevan dalam kajian linguistik dan budaya, sehingga termasuk ke dalam leksikon. Selanjutnya yaitu relevant documentation, merupakan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Frasa ini umum dalam konteks penelitian dan pengumpulan data sehingga termasuk ke dalam leksikon. Yang selanjutnya yaitu samples relevance, merupakan kesesuaian atau relevansi sampel dalam konteks penelitian. Frasa ini sering digunakan dalam metode penelitian untuk menekankan pentingnya pemilihan sampel yang tepat, sehingga termasuk dalam leksikon penelitian yang selanjutnya, yaitu purposive sampling, metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, biasanya untuk mendapatkan informasi yang relevan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, sehingga frasa ini ataupun istilah ini adalah teknik yang umum dalam penelitian kuantitatif, purposive sampling ini, sehingga termasuk dalam leksikon metodologi penelitian. Wait. Yang selanjutnya yaitu religious education merupakan pendidikan yang berkaitan dengan ajaran agama. Istilah ini spesifik dan relevan dalam konteks pendidikan sehingga termasuk dalam leksikon. Selanjutnya yaitu perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan. Kata ini sering digunakan dalam konteks sosial dan penelitian untuk menunjukkan berbagai pandangan ataupun opini sehingga termasuk ke dalam leksikon. Selanjutnya yaitu qualitative analysis, merupakan analisis yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui data non-numerik dan merupakan istilah teknis dalam metodologi penelitian. Sehingga masuk ke dalam leksikon dikarenakan penelitian tersebut ataupun kualitatif analisis tersebut masuk ke penelitian sosial. Lanjut ke data analysis merupakan proses mengolah dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Istilah ini merupakan istilah yang teknis ataupun yang umum digunakan dalam penelitian dan ilmu data, sehingga termasuk dalam leksikon akademis. Selanjutnya yaitu documentation. Merupakan dokumen atau catatan yang digunakan sebagai sumber data. Istilah ini sering digunakan dalam konteks
pengumpulan dan analisis data sehingga termasuk ke dalam leksikon. Selanjutnya yaitu kata interpretation merupakan penafsiran atau pemahaman terhadap data atau informasi. Sorry. Istilah ini juga umum digunakan dalam analisis data sehingga termasuk ke dalam leksikon. Selanjutnya yaitu coherence atau maknanya yaitu keterpaduan atau keselarasan. Kata ini sering digunakan dalam konteks penulisan dan komunikasi untuk menunjukkan hubungan yang logis antara ide-ide sehingga termasuk ke dalam leksikon. Oke, next slide. Oke, thank you Alvan. Selanjutnya analisis gramatikal dari kata the relation for the sample size in based on the need together in the perspective while ensuring measurable data for detailed quantitative analysis. Di kalimat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada subjeknya, ada di kata the relation for the sample size, predikatnya ada di kata in base. Terus keterangannya ada di kata on the need, together in the perspective, while ensuring manageable data for detailed quantitative analysis. Selanjutnya data konteks situasi. Pada pada kalimat di atas ini tuh mencakup metode penelitian, menjelaskan bahwa alasan di balik ukuran sampel atau suatu penelitian perlu mengumpulkan perspektif yang mendalam, tetapi juga harus mempertimbangkan jumlah data yang dapat dikelola untuk menganalisis kualitatif yang rinci. Keseimbangan data menunjukkan pentingnya menemukan keseimbangan antara kedalaman informasi yang diperoleh dan kemampuan untuk menganalisis data tersebut secara efektif. Next slide. Analisis konteks budaya. Di sini ada nilai kualitas dalam penelitian. Dalam banyak budaya akademis, ada penekanan pada kualitas data dan kedalaman analisis. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari penelitian kualitatif, di mana pemahaman yang mendalam tentang subjek dianggap lebih penting daripada hanya kuantitas data. Yang selanjutnya, praktis penelitian. Kalimat ini juga mencerminkan praktis penelitian yang baik, di mana penelitian peneliti harus mempertimbangkan konteks dan tujuan penelitian dalam menentukan ukuran sampel. Selanjutnya ada kalimat asli dan kalimat terjemahannya. Kalimat terjemahannya adalah alasan untuk ukuran sampel didasarkan pada kebutuhan untuk mengumpulkan produktif yang mendalam sambil memastikan data yang dapat dikelola untuk analisis kualitatif yang rinci. Next slide. Selanjutnya ada analisis gramatikal dari kata data analysis involves several stage. First, the data from interview, observation, and documentation were simplified to make interpretation easier. The data was organized and present in the paragraph from ensuring seriality and coherence. Kalimat tersebut terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kalimat pertama ada pada kata data analysis involve several stage. Subjeknya data analysis, predikat involve, objeknya ada di several stage. Kalimat kedua, first the data from interview, observation, and documentation were simply to make interpretation easier. Subjeknya ada di kata the data from interview, observation, and documentation. Predikat were simplified. Terus keterangannya ada di kata to make interpretation easier. Kalimat ketiga ada the data was to organize and present in paragraph form, ensuring clarity and coherence. Subjeknya the data. Predikat was then organized and presented. Keterangannya dikatain paragraph form and frase penjelas ada di ensuring clarity and coherence. Next slide. Analisis konteks situasi. Yang pertama ada proses analisis data. Kalimat ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam analisis data yang mencakup penyederhanaan
pengorganisasian, dan penyajian data untuk memudahkan interpretasi. Yang kedua, ada metodologi penelitian menunjukkan bahwa analisis data dilakukan secara sistematis dan terstruktur, yang penting dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, analisis konteks budaya, nilai keterbukaan dan kejelasan dalam banyak budaya akademis, ada penekanan pada pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam penyajian data, yang mencerminkan nilai-nilai integritas dan transparansi dalam penelitian. Dan selanjutnya, praktek penelitian yang baik. Kalimat ini mencerminkan praktek penelitian yang baik, di mana data disajikan dengan cara yang mudah dipahami, yang penting untuk komunikasi hasil penelitian kepada audiens yang lebih luas. Next slide. Ada kalimat asli dan kalimat terjemahannya. Dari kalimat terjemahan di atas adalah analisis data melibatkan beberapa tahap. Pertama, data dari wawancara, observasi, dokumentasi disederhanakan lalu dimudahkan lalu untuk memudahkan interpretasi data kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk paragraf, memastikan kejelasan dan koherens. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ada result and discussion will be explained by Alvan. Time is yours. Okay, thank you, moderator. For the next is results and discussions. In a broader context, the result of this study highlight the importance of acknowledging cultural diversity in English-speaking practices on social media. The diverse use of English by individuals from different cultural backgrounds illustrates the plurality of cultural identities in today's global society. This shows that social media is not only a place to reinforce existing cultural identities, but also a platform to celebrate and appreciate worldwide cultural diversity. Kitter and Couture 2023. However, it is also important to be aware of potential conflicts or tensions in appreciating cultural diversity. Using English in a particular cultural context can raise questions about cultural hegemony or cultural appropriations, where one cultural group may feel offended or feel that another group is taking over their cultural identity. Therefore, the need for dialogue and a deeper understanding of how English speaking practices on social media affect the representation and perceptions of cultural identity becomes critical in promoting respect for cultural diversity. Saune 2024. In addition, the results of this study also show that English is not the only language used to represent cultural identity on social media. Other languages, both regional and foreign language, can also be an integral part of the expressions of an individual or group's cultural identity. Muhammad et al. 2023. This suggests that the representation of cultural identity in language practices on social media can be much more complex than just English alone and, and points to the need for more research into the role of those language in shaping cultural identity in the digital age. Wait, next slide. Masuk ke pembahasannya. Untuk kata cultural diversity merujuk pada variasi budaya yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk perbedaan dalam bahasa, tradisi, nilai, dan praktik. Eh, Kata ini juga termasuk dalam leksikon karena merupakan istilah yang umum digunakan dalam kajian sosial dan antropologi untuk menggambarkan keragaman budaya dalam konteks masyarakat global. Yang selanjutnya yaitu English Speaking Practices, merupakan ataupun mengacu pada cara-cara penggunaan bahasa Inggris dalam interaksi sosial, khususnya di media sosial.
Dan mengapa kata ini termasuk ke dalam leksikon? Karena istilah ini spesifik dan sering digunakan dalam kajian linguistik untuk menggambarkan praktik bahasa dalam konteks sosial. Yang selanjutnya kata ataupun kalimat yaitu plurality of cultural identities. Menunjukkan keberagaman identitas budaya yang ada di antara individu-individu dalam masyarakat global. Termasuk dalam leksikon karena frasa ini memiliki makna yang jelas dan digunakan dalam konteks akademik untuk menjelaskan kompleksitas identitas budaya. Selanjutnya yaitu reinforce existing cultural identities, menggambarkan bagaimana media sosial itu dapat memperkuat identitas budaya yang sudah ada. Mengapa kata ini termasuk dalam leksikon? Karena frasa ini sering digunakan dalam diskusi tentang identitas dan budaya sehingga menunjukkan hubungan antara media sosial dan identitas itu sendiri. Selanjutnya yaitu celebrate and appreciate, menunjukkan tindakan menghargai dan merayakan keberagaman budaya. Termasuk ke dalam leksikon karena frasa ini umum digunakan dalam konteks promosi keberagaman dan inklusi. Next slide. Lanjut ke cultural diversity, merupakan keberagaman budaya yang merujuk pada variasi dalam budaya yang ada di masyarakat, termasuk perbedaan dalam bahasa, tradisi, nilai, dan praktik. Istilah ini juga sering digunakan dalam diskusi akademis dan sosial untuk menggambarkan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Ini menjadi bagian dari leksikon karena relevansinya dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Selanjutnya yaitu cultural hegemony. Konsep ini merujuk pada dominasi satu budaya atas budaya lain, di mana nilai dan praktik budaya dominan menjadi norma. Istilah ini tuh berasal dari teori sosial dan politik, khususnya dalam kajian budaya. Ini menjadi bagian dari leksikon karena sering digunakan dalam analisis kritis terhadap kekuasaan dan pengaruh budaya dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu cultural appropriation. Dalam maknanya di sini yaitu pengambilan elemen budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain, seringkali tanpa izin atau pemahaman yang mendalam, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau pelanggaran. Istilah ini menjadi semakin umum dalam diskusi tentang etika budaya dan hak atas budaya, sehingga menjadi bagian dari leksikon modern. Selanjutnya yaitu dialogue. Dialogue merupakan percakapan atau diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama. Kata ini sering digunakan dalam konteks komunikasi antar budaya dan penyelesaian konflik, menjadikannya penting dalam leksikon sosial dan politik. Selanjutnya yaitu cultural identity, merupakan identitas yang dibentuk oleh budaya seseorang termasuk nilai, tradisi, dan bahasa. Istilah ini penting dalam kajian antropologi dan sosiologi, serta dalam diskusi tentang globalisasi dan migrasi, sehingga menjadi bagian dari leksikon akademis dan sosial. Selanjutnya yaitu regional and foreign language, merupakan bahasa yang digunakan dalam konteks lokal, regional itu sendiri, dan juga bahasa dari negara lain, yaitu foreign language. Istilah ini mencerminkan keberagaman linguistik dan pentingnya bahasa dalam membentuk identitas budaya sehingga menjadi bagian dari leksikon linguistik. Next slide. Hmm. Thank you, Afan. Selanjutnya analisis gramatikal dari kata furthermore, the result of the study illustrate that English language practice on social media are often an area for negotiation and use on and transformation of cultural identity. Individual can use English to express part of their cultural identity that might not always be visible to everybody in creation or their mother tongue. The character space for individual to express fairly and adopt different aspect of their chosen culture, which can enhance their communication, experience, and identity in digital world. Oke, di sini ada kalimat pertama, ada subjeknya itu ada the result of the study. Predikatnya ada di kata illustrate.
Objeknya ada the English language practice on social media are often an area for negotiation and transformation of cultural identity. Struktur ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara hasil penelitian dan praktik bahasa Inggris di media sosial. Kalimat kedua, the subjeknya ada di kata individual, predikatnya ada di can use, objeknya ada English to express part of their cultural identity. Kalimat ini menggunakan bentuk-bentuk bentuk model can untuk menunjukkan kemampuan individu dalam menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya kalimat ketiga, subjeknya ada kata this, predikatnya ada kata create, objeknya is space for individual to express fairly and adopt different aspect of their chosen culture. Kalimat ini menentukan hasil dari pengumuman bahasa Inggris dan konteks digital. Oke, next slide. Analisis konteks situasi. Dalam kalimat ini berfokus pada penggunaan bahasa Inggris di media sosial sebagai alat untuk menegosiasi identitas budaya. Contoh ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya platform komunikasi tetapi juga untuk di mana individu dapat mengekspresikan dan membentuk identitas budaya mereka. Hal ini relevan dalam konteks globalisasi di mana interaksi lintas budaya semakin meningkat. Selanjutnya analisis konteks budaya. Konteks budaya dalam kalimat ini tuh mencerminkan dinamika identitas budaya dalam masyarakat yang multicultural. Penggunaan bahasa Inggris sebagai lingua franca di media sosial memungkinkan individu dari berbagai latar belakang dan juga budaya untuk berinteraksi dalam berbagai pengalaman. Ini menciptakan peluang untuk merayakan keberagaman budaya dan memungkinkan individu untuk mengekspresikan identitas mereka dengan cara yang mungkin tidak dapat dilakukan dalam interaksi sehari-hari dalam bahasa ibu mereka. Oke, next slide. Oke, kalimat terjemahan dari kata di atas adalah selanjutnya hasil penelitian ini menggambarkan bahwa praktik bahasa Inggris di media sosial seringkali menjadi arena untuk negosiasi dan transformasi identitas budaya. Individu dapat menggunakan bahasa Inggris untuk mengekspresikan bagian dari identitas budaya mereka yang mungkin tidak selalu terlihat dalam interaksi sehari-hari atau bahasa ibu mereka. Ini menciptakan berbagai bagi individu untuk mengekspresikan diri secara bebas dan mengadaptasi berbagai aspek dari budaya mereka pilih yang sangat memperkaya pengalaman komunikasi dan identitas mereka di dunia digital. Oke, next slide. Oke, di sini ada analisis gramatikal juga dari kalimat in a broader context, the result of the study highlight the importance of knowing cultural diversity in English speaking practice on social media. The diverse use of English in an individual from different cultural background illustrate the plurality of cultural identities in today's globalized society. This show that social media is not only place to reinforce exciting cultural identities, but also a platform to celebrate and appreciate worldwide cultural diversity. Kalimat subjeknya ada di kata the result of study, predikatnya highlight, objeknya the importance of knowledge, cultural diversity in English speaking practice on media sosial. Terus dari kalimat kedua, subjeknya ada di the difference of English by individual different cultural background. Predikatnya illustrate, objeknya the plurality of cultural identity in today's society. Dan selanjutnya kalimat ketiga, subjeknya ada di this, predikatnya show, and objeknya the that social media is not only place to reinforce and bla 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 bla. Kalimat ini menunjukkan fungsi media sosial dalam konteks identitas budaya. Oke, next slide.
Analisis konteks situasi dan juga analisis konteks budayanya. Di sini konteks situasi itu berfokus pada penggunaan bahasa Inggris di media sosial sebagai refleksi dari keberagaman budaya. Sedangkan analisis budayanya ini mencerminkan dinamika identitas budaya dan masyarakat yang multikultural. Penggunaan bahasa Inggris sebagai lingkungan front di media sosial memungkinkan individu dari berbagai latar belakang budaya untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman mereka. Oke, next slide. Kalimat terjemahannya adalah dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya mengakui keberagaman budaya dan praktik bahasa Inggris di media sosial. Penggunaan bahasa Inggris yang beragam oleh individu dari latar belakang budaya yang berbeda menggambarkan pluralitas identitas budaya dan masyarakat saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya tempat untuk memperkuat identitas budaya yang ada, tetapi juga platform untuk merayakan dan menghargai keberagaman budaya di seluruh dunia. Oke, next slide. Oke, yang selanjutnya ada conclusion akan disampaikan oleh Alvan. Time is yours. Conclusion: English language practices on social media are shaped by a complex interplay of cultural, social, and technological factors that influence how individuals express and negotiate their cultural identity. In a globalized society, while these practices allow for reinforcing and celebrating cultural identities, they also highlight challenges in accurately representing diverse identities within digital spaces. A deeper understanding of these dynamics is essential for fostering cultural diversity and promoting dialogue between cultural groups. Based on the findings, it is recommended that social media platforms develop tools that encourage more nuanced and diverse cultural expressions. Educators and policymakers should also promote digital literacy programs that help users understand the implications of language use in cultural representation. This ensures that cultural identities are represented with respect and authenticity across global platforms. Next slide. Baik, langsung ke pembahasannya. Kata-kata yang termasuk leksikal yang pertama yaitu English Language Practices. Maknanya yaitu praktik berbahasa Inggris yang mencakup cara penggunaan bahasa Inggris dalam konteks tertentu seperti media sosial. Istilah ini penting karena menunjukkan bagaimana bahasa Inggris itu digunakan dalam interaksi sosial di platform digital yang merupakan fenomena global. Selanjutnya yaitu cultural identity, merupakan identitas yang dibentuk oleh budaya termasuk nilai, norma, dan tradisi yang dipegang oleh individu ataupun kelompok. Istilah ini esensial dalam studi budaya dan sosial karena mencerminkan bagaimana individu memahami diri mereka dalam konteks budaya yang lebih luas. Selanjutnya yaitu globalized society, merupakan masyarakat yang terhubung secara global melalui teknologi, perdagangan, dan komunikasi yang mempengaruhi interaksi antar budaya. Istilah ini menggambarkan konteks di mana identitas budaya diekspresikan dan dinegosiasikan menjadikannya penting dalam analisis sosial. Selanjutnya yaitu digital literacy, merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk pemahaman tentang bagaimana informasi disajikan dan diproses secara online. Dalam konteks ini, digital literasi sangat penting untuk memahami representasi budaya di media sosial dan dampaknya terhadap identitas. Yang selanjutnya, yaitu cultural diversity, merupakan yang tadi sudah kita bahas, merupakan keragaman budaya yang ada di dalam suatu masyarakat ataupun komunitas mencakup berbagai identitas, tradisi, dan juga praktik. Istilah ini penting dalam diskusi tentang bagaimana media sosial dapat mencerminkan dan merayakan keragaman budaya. Next slide. Oke, selanjutnya analisis gramatikal. Kalimat utamanya ada di English language practice on social media are shaped by complex interplay of cultural, social, and technology factor. Subjeknya English language practice on social media, predikat are space. Objeknya by complex interplay of cultural, social, and technology factors.
Selanjutnya kalimat tambahan ada di kata while the practice allow for inverse and celebrating cultural identities, they are highly challenged in accurately reflecting diverse identities within digital space. Subjeknya ada di kata the praise, this praise, predikat allow and highlight. Objeknya ada di kata for reinforcing and celebrating and bla 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 sampai di media sosial. Selanjutnya kalimat rekomendasi ada kata based on the finding, it recommend that social media platform develop tools that encourage more nuance and diverse cultural expression. Frase posisi ada di kata based on the finding, subjeknya it, predikat it recommended, object that social media platform develop tools, dan struktur ini menunjukkan saran berdasarkan temuan penelitian. Next slide. Analis konteks situasi dan juga budaya. Di sini konteks situasinya itu membahas pengaruh praktik bahasa Inggris di media sosial terhadap identitas budaya. Sedangkan analisis konteks budayanya itu adalah mencerminkan fenomena globalisasi di mana bahasa Inggris menjadi lingkungan frasa di berbagai platform media sosial dan juga mengajari tentang pentingnya merayakan dan memperkuat identitas budaya menuju kesadaran akan keberagaman dan diperlukan inklusivitas dalam komunikasi digital. Oke, next slide. Oke, untuk kalimat terjemahannya adalah praktik bahasa Inggris di media sosial dibentuk oleh integrasi kompleks antara faktor budaya, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi cara individu mengekspresikan dan mengeneralisasi identitas budaya mereka dalam masyarakat global. Meskipun praktik-praktik ini menggunakan untuk memperkuat merayakan identitas budaya, praktik ini juga untuk menyoroti tantangan dalam presentasi mempresentasikan identitas yang beragam secara akurat dalam digital sampai dengan para pendidik dan pembuat kebijakan juga harus mempromosikan program literasi digital yang membantu pengguna memahami implikasi. Oke, next slide. Oke, selanjutnya di conclusion, kesimpulannya bahwa bahasa Inggris di media sosial memainkan peran penting dalam representasi dan pembentukan identitas budaya. Penggunaan bahasa Inggris tidak hanya mencerminkan keragaman budaya, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk merayakan dan mempertahankan budaya yang beragam. Dalam hal ini, penggunaan leksikal dan tata bahasa yang fleksibel di media sosial memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan personal, menciptakan jabatan komunikasi yang menghubungkan berbagai latar belakang budaya. Oleh karena itu, pentingnya mendorong komunikasi digital yang inklusif yang dapat memperkuat pemahaman antara budaya dan melestarikan warisan budaya yang ada. Oke, boleh next slide. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin tanyakan, kalian boleh nanya di kolom di Litera. Kolom pertanyaan di Litera, diskusi di Litera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.